Ini manusia Anda perlakukan seperti hewan. Wah, gila. Parah. Ini adalah salah satu kasus pelanggaran HAM yang menurut saya paling parah dalam sejarah Indonesia, teman-teman. Kalau ini benar-benar terjadi, ini selain kasus pelanggaran HAM yang terparah, kasus ini tidak berperi kemanusiaan sama sekali dan juga patut untuk kita kutuk bersama, teman-teman. Jadi singkat cerita, beberapa hari terakhir ini lagi viral banget kasus dugaan eksploitasi terhadap mantan para pemain Oriental Circus Indonesia, teman-teman. Di mana di situ mereka mengakui bahwa terjadi eksploitasi yang sangat masif, teman-teman. Bahkan puluhan tahun, bahkan mereka tidak tahu jati diri mereka. Kenapa? Karena mereka diambil dari saat mereka kecil, teman-teman. Dilatih main sirkus sampai mereka dewasa puluhan tahun. Bahkan mereka tidak mendapatkan kehidupan yang layak seperti orang pada umumnya. Dan mereka juga mengalami kekerasan fisik, teman-teman. Disetrum, dipukul, dipaksa tampil saat hamil, dipisahkan dari anak-anak mereka, dipaksa memakan makanan yang tidak layak, kotoran hewan, bayangin. Dan dipekerjakan di dalam kondisi yang sakit. Bayangin, ini parah banget, teman-teman. Manusia diperlakukan kayak hewan, dirantai. Bayangin, kalau misalnya ini beneran terjadi, wah ini udah kayak di film-film ya, teman-teman. Jadi saya nggak bisa bayangkan di Indonesia bisa ada kejadian seperti ini, dan di mana naluri sebagai manusia. Ketika kita mengetahui kejadian ini, bahkan ini sudah terjadi puluhan tahun, teman-teman. Apa langkah dari pemerintah selama itu? Ketika ada kejadian seperti ini, apa langkah dari pemerintah? Apa langkah dari para penegak hukum? Gila banget. Kalau misalnya ini betul-betul terjadi di Indonesia, teman-teman. Bayangin sirkus yang kita lihat itu kelihatannya indah, kelihatannya asik, kelihatannya mewah. Ternyata itu semua dibangun dari kepalsuan, dibangun dari siksaan orang-orang yang tidak bersalah, teman-teman. Bayangin, gila. Ini parah banget sih. Ini parah banget, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian masih belum tahu, akan saya ceritakan kronologinya secara lengkap di sini, teman-teman. Yang sudah kita ambil dari beberapa referensi, khususnya dari media-media nasional ya, teman-teman. Dan salah satunya juga terakhir dari podcastnya Deddy Corbuzier. Oke, jadi kita mulai. Awalnya Oriental Circus Indonesia itu didirikan pada tahun 1967 dan dikenal sebagai kelompok sirkus tertua di Indonesia karena mereka adalah salah satu pelopor sirkus ya, teman-teman, di Indonesia. Selama masa kejayaannya, OCI melakukan pertunjukan di berbagai kota dan menjadi bagian dari Taman Safari Indonesia. Jadi singkat cerita, OCI ini berdiri duluan ya, teman-teman. Jadi OCI ini udah berkembang, lalu berikutnya muncullah Taman Safari Indonesia. Nah, meskipun nanti kita juga akan membahas bagaimana respon dari Taman Safari, kenapa isu ini bisa dihubung-hubungkan dengan Taman Safari ya, teman-teman. Dan nanti kita juga akan bahas bagaimana respon dari Taman Safari. Kita lanjut lagi. Pada 15 April 2025, 8 mantan pemain sirkus, sebagian besar perempuan Parubaya, bertemu dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM Mugianto untuk mengungkapkan pengalaman kelam mereka. Mereka mengaku mengalami berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi sejak usia anak-anak. Di antaranya termasuk disetrum dan dipukul, dipaksa tampil saat lagi hamil, dipisahkan dari anak-anak mereka, dipaksa memakan makanan yang tidak layak, dan dipekerjakan di dalam kondisi yang sedang sakit. Para korban juga menyatakan bahwa mereka tidak menerima upah yang layak dan tidak memiliki akses terhadap pendidikan atau kesehatan selama bekerja di OCI. Bagaimana tanggapan pemerintah dan Komnas HAM saat itu? Kementerian Hukum dan HAM merespon dengan memanggil manajemen Taman Safari Indonesia untuk melakukan klarifikasi. Komnas HAM mengungkapkan bahwa pada tahun 1997 mereka pernah memberikan rekomendasi terkait dugaan eksploitasi di OCI, namun tidak ditindaklanjuti secara memadai oleh yang bersangkutan. Kuasa hukum para korban, Muhammad Soleh, mendesak pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta lintas sektoral guna mengusut kasus ini dan memastikan keadilan bagi para korban. Kasus ini memicu perhatian publik dan mendorong evaluasi total terhadap seluruh praktik kerja industri hiburan, khususnya hiburan sirkus di Indonesia. Lalu berikut adalah kronologi lengkap
kasus dugaan eksploitasi Oriental Circus Indonesia yang mencuat ke publik pada bulan April 2025 yang sudah bisa kalian baca di media-media nasional ya teman-teman. Jadi mulai tahun 1967 sampai 1990-an awal berdirinya dan masa kejayaan Oriental Circus Indonesia. Pada tahun 1967, Oriental Circus Indonesia didirikan dan dikenal sebagai kelompok sirkus profesional pertama di Indonesia. Beroperasi di berbagai kota, kemudian menjadi bagian dari manajemen Taman Safari Indonesia. Banyak anak-anak dari keluarga yang tidak mampu direkrut untuk bisa menjadi pemain sirkus. Dengan iming-iming nanti orang tua akan diberikan uang dan anak-anak juga akan disekolahkan dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, teman-teman. Lalu pada tahun 1997, rekomendasi dari Komnas HAM menerima laporan dugaan eksploitasi anak-anak yang bekerja di OCI. Rekomendasi diberikan terhadap pihak terkait untuk menyelidiki lebih lanjut. Namun tidak ditindaklanjuti oleh otoritas pada masa itu dan tidak ada monitoring lebih lanjut, teman-teman. Jadi sudah dilaporkan, di Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi, tetapi tidak ada tindak lanjut lagi, baik dari pemerintah dan juga dari pihak yang bersangkutan, yaitu OCI. Lalu pada tahun 2020, pertunjukan terakhir OCI disebutkan pada tanggal 12 Januari 2020 adalah pertunjukan publik terakhir bagi OCI sebelum berhenti operasi secara tetap akibat pandemi dan penurunan dari minat masyarakat. Lalu pada tanggal 15 April 2025, 8 mantan pemain sirkus yang kini berusia 30-50 tahun menghadap Wakil Menteri Hukum dan HAM Mugianto. Mereka menyampaikan kesaksian yang mencangkup adanya kekerasan fisik seperti disetrum, dipukul, dan dirantai. Lalu ada eksploitasi kerja seperti dipaksa tampil saat hamil atau saat sedang sakit. Lalu kondisi hidup mereka di sana, mereka merasa itu adalah kondisi hidup yang buruk karena tidak mendapatkan makanan yang layak dan dipisahkan dari keluarga mereka. Lalu di situ juga ada pelanggaran hak dasar karena tidak diberi akses untuk penyelidikan atau layanan kesehatan. Dan terakhir, mereka tidak diberikan upah yang layak. Jadi diduga mereka hanya kayak dipelihara aja ya teman-teman, tetapi tidak diberikan upah yang layak ya teman-teman. Bayangkan kalau misalnya ini benar terjadi, perlakuan ini tuh udah hampir nggak ada bedanya kayak pelihara hewan teman-teman. Ngeri banget kalau misalnya hal ini benar-benar terjadi. Lalu pada tanggal 16-18 April 2025, kasus ini viral di media sosial dengan tagar keadilan untuk pemain sirkus. Pemerintah melalui Kemenkumham memanggil manajemen Taman Safari Indonesia untuk melakukan klarifikasi. Komnas HAM menyatakan siap untuk membuka kembali penyelidikan dan mendukung penyelesaian yang adil. Lalu pada tanggal 19 April 2025, desakan pembentukan tim pencari fakta oleh kuasa hukum korban, Muhammad Soleh, mendesak pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta yang benar-benar independen. Tujuannya adalah, pertama, untuk mengusut pelanggaran secara menyeluruh. Kedua, memberikan kompensasi dan pemulihan kepada para korban. Ketiga, mengevaluasi regulasi ketenaga kerjaan di sektor hiburan khususnya sirkus. Lalu fokus penyelidikan saat ini adalah kepada pihak yang bertanggung jawab di dalam pengelolaan OCI pada saat itu. Lalu kedua, penelusuran jejak hukum atas dugaan pelanggaran HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemerintah juga menyatakan komitmen untuk tidak menoleransi praktik eksploitasi meski terjadi di masa lalu, teman-teman. Jadi itu tadi kronologi dari kasus dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia. Nah, jadi para mantan pemain sirkus ini tadi mereka juga sudah melakukan klarifikasi di mana-mana ya teman-teman melalui podcast dan juga sudah mendatangi Komnas HAM. Yang jadi pertanyaan, kenapa kasus ini yang sudah puluhan tahun lamanya dulu pernah terjadi, tetapi baru diungkapkan sekarang? Itu adalah salah satu pertanyaan yang sangat bagus banget ketika mereka datang ke podcast Close the Door, teman-teman. Jadi mereka di situ berkata bahwa karena dulu kita tidak punya HP, kita aksesnya terbatas, kita pengetahuan juga terbatas, dan kita setelah kita kabur dari masing-masing, ungkap salah satu korban, ketika mereka udah kabur masing-masing, ya mereka udah hidup dengan kehidupannya sendiri, teman-teman. Dengan adanya sosial media saat ini yang sangat-sangat masif, itu membantu mereka untuk bisa berkomunikasi lagi dengan para korban-korban
yang dulu pernah bekerja sebagai para pemain sirkus di OCI, teman-teman. Sehingga mereka membentuk suatu kelompok untuk menyuarakan keadilan, teman-teman. Setidaknya supaya para pemilik OCI ini mengaku bahwa telah terjadi pelanggaran di sana. Karena selama bertahun-tahun mereka memperjuangkan keadilan, teman-teman. Mereka menemui banyak sekali hambatan. Pertama, mulai dari biaya, karena mereka bukan siapa-siapa. Bahkan mereka ketika mereka diambil dari kecil, identitas mereka tidak tahu identitas mereka yang sebenarnya siapa. Orang tuanya mereka di mana, teman-teman. Bahkan mereka tuh berjuang untuk membuat identitas KTP, teman-teman. Karena mereka benar-benar kayak orang hilang, teman-teman. Lalu yang berikutnya, mereka juga sudah coba untuk melaporkan kepada polisi. Tetapi pada saat itu mereka lemah di dalam pengetahuan proses hukum, teman-teman. Sehingga tidak ada bukti-bukti yang bisa menguatkan untuk polisi melanjutkan penyidikan, teman-teman. Karena visum aja waktu itu mereka tidak mengerti apa itu visum. Dan juga di tahun-tahun tersebut tidak ada yang namanya CCTV. Mereka hanya punya saksi. Pada saat itu akhirnya selalu ketika mereka ajukan ini ke polisi, pasti kasusnya akan mandek karena kurangnya bukti-bukti yang kuat, teman-teman. Hingga sudah puluhan tahun saat ini berjalan, itu dianggap bahwa kasusnya sudah expired. Tetapi kalau misalnya terjadi pelanggaran HAM, ini masih bisa dilanjutkan, teman-teman. Karena kalau pidana mungkin bisa expired. Tapi kalau terkait dengan hak asasi manusia, ini masih bisa diusut dan terus berlaku, teman-teman. Karena Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat-sangat mendukung penegakan HAM. Harusnya ya, teman-teman, tinggal bagaimana eksekusinya. Kalau secara undang-undang kita sudah ada, teman-teman. Dan itu harusnya bisa untuk dilakukan. Jadi saya sendiri sedih mendengarkan kesaksian-kesaksian mereka ya, teman-teman. Di mana mereka itu sudah diambil dari kecilnya mereka, teman-teman. Jadi mereka tidak tahu orang tua mereka itu siapa. Bahkan mereka dari usia 2 tahun mereka sudah dilatih untuk bermain sirkus, untuk menjadi seorang sirkus profesional. Dan kalau misalnya terjadi kesalahan apapun itu di dalam latihan, pasti mereka akan dipukul, teman-teman. Bayangin kamu hidup seperti itu dalam siksaan selama berpuluh-puluh tahun lamanya, teman-teman. Wah, saya nggak habis pikir. Bayangin aja kalau misalnya kita ikut ospek 2-3 hari aja sudah capek. Ini kamu mengalami siksaan berpuluh-puluh tahun, teman-teman, dan kamu tidak punya lingkungan lain, kamu tidak mengetahui dunia luar di sana. Yang hanya kamu tahu, hanya kamu dilatih, kamu hidup untuk bermain sirkus. Bayangkan, gila nggak kalau misalnya ada industri yang sekejam ini, teman-teman. Ini bukan di film-film, tetapi diduga ini adalah beneran kejadian nyata. Seandainya memang kalau misalnya diselidiki dan ini terbukti, ini adalah salah satu kasus yang paling kejam menurut saya, teman-teman. Tidak berperikemanusiaan. Dan ini ternyata tidak hanya terjadi di film-film, ini ada terjadi di Indonesia, teman-teman. Ngeri kalau misalnya ini benar-benar terjadi ya, teman-teman, dan benar-benar dibuktikan. Oke, saya akan membahas cerita dari sisi si korban ya, teman-teman. Jadi dari sisi si korban, beliau memberikan kesaksian bahwa menurut cerita versi beliau, beliau diambil saat beliau masih usia kecil. Jadi kalau misalnya kalian lihat di berita-berita, itu ada 2 orang ibu-ibu. Mereka tuh yang paling gencar ya, teman-teman, untuk menceritakan kisah hidup mereka. Nah, ibu-ibu si B ini, jadi dia diambil dari dia masa kecil dan dia dilatih sampai dia dewasa. Dimana pada saat itu dia menceritakan pada masa-masa mudanya dia sangat-sangat tersiksa sekali. Karena memang harus dilatih sirkus dan harus memang sempurna ya gerakannya, teman-teman. Dan ada satu kejadian dimana di suatu hari ketika dia lagi makan, karena orang-orang di sana, para anggota-anggota sirkus kalau makan dikasih nasi bungkus, dan dia saat itu dia melihat makanan dari owner ya. Waktu itu ada empal dan dia tuh pengen sekali nyicipin yang namanya empal, teman-teman. Akhirnya ketika dia coba cicip, kelihatan sama pembantunya dari owner, dan akhirnya di situ dia dijejeli kotoran hewan, kotoran gajah, teman-teman. Bayangin aja saat itu dia masih usia belasan, masih polos-polosnya, masih pengen nyoba sesuatu, dan dia nggak pernah makan yang enak, teman-teman. Dan dia cuma nyicip saat itu dan langsung ditangkap, terus mulutnya dijejeli kotoran hewan. Bayangin, berperikemanusiaan nggak kayak gitu tuh? Hatinya di mana coba orang-orang yang bisa melakukan hal seperti itu, teman-teman? Saya tuh nggak habis pikir ya, kok bisa tega? Jadi cerita dari versi mereka juga kalau misalnya selesai dari pertunjukan, selesai dari hari Minggu gitu kan, biasanya audiensnya rame penuh. Dan besoknya mereka tuh masuk ke tribunnya, teman-teman. Mereka mencari makanan-makanan sisa yang nggak pernah mereka temukan sebelumnya. Jadi kayak misalnya permen,
snack, habis itu jajan-jajan. Bayangin mereka simpan itu teman-teman, saking pengennya ngerasa makanan seperti itu. Karena selama ini mereka cuma dapat nasi bungkus yang udah ditentukan. Aduh. Wah, bagi saya itu keterlaluan banget sih teman-teman. Apalagi ada satu cerita lagi, waktu si Ibu B ini, karena mereka tidak boleh ke lingkungan luar teman-teman, akhirnya mereka bergaulnya hanya di orang-orang dalam. Dan singkat cerita, si Ibu B ini punya pacar di dalam. Dan akhirnya terjadi hamil di luar nikah ya. Singkat cerita, beliau kesaksian. Saat hamil pun beliau masih melakukan pertunjukan teman-teman. Bahkan ketika sudah 9 bulan katanya. Wah, kalau ini benar-benar terjadi parah. Bayangin aja orang 9 bulan hamil disuruh main sirkus, disuruh gelantungan teman-teman. Gimana coba otaknya? Wah, parah sih parah. Apalagi teman-teman di masa hamilnya dia juga sering dirantai. Dia dianggap melakukan kesalahan, dia dimarahin, disiksa, tangannya dipukul pakai balok teman-teman. Hingga masih ada bekasnya di tangannya. Dan pada saat itu dia juga dirantai tidurnya teman-teman supaya nggak lari. Bayangin aja. Udah diperlakukan kayak hewan. Dan nggak cukup cuma sampai di situ. Ketika dia melahirkan dia langsung dipisahin sama anak bayinya teman-teman. Jadi selama 2 tahun dia tidak menemukan bayinya sama sekali teman-teman. Dan akhirnya dia tahu bahwa bayinya ada di rumah dari ownernya. Dan 2 tahun kemudian akhirnya dia bisa menemukan bayi tersebut. Dan si anak kecil ini tadi dia tidak mengetahui apa-apa dan dia tidak mau ikut ibunya. Karena mungkin tidak tahu dari awal ya teman-teman. Dan juga masih anak kecil, tidak well knowledge. Itu masih kesaksian dari Ibu B ini tadi. Ada lagi temennya yang lebih parah siksaannya. Karena selain dipukulin, diduga juga disetrum di alat kemaluannya. Beliau kesaksian seperti itu. Dan kalau misalnya ini benar-benar terjadi, gila, ini parah banget, psikopat banget sih teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, sampai ada orang yang setega itu ya teman-teman. Kok bisa gitu loh? Ini manusia Anda perlakukan seperti hewan. Jangankan yang manusia, yang hewan aja sekarang orang protes loh kalau misalnya ada atraksi-atraksi hewan yang menggunakan kekerasan. Ini manusia diperlakukan kayak hewan. Parah banget teman-teman. Lalu bagaimana kelanjutannya? Singkat cerita, akhirnya ibu ini tadi dia melarikan diri teman-teman. Jadi melarikan diri, gimana caranya dia supaya bisa hidup. Dia menjadi pembantu rumah tangga, dia bekerja di salon, dia jadi tukang pijit. Pokoknya apapun itu dilakukan untuk bisa bertahan hidup. Dan akhirnya sampai hari ini dia survive ya teman-teman. Nah, setelah banyak orang yang kabur dari sana setelah puluhan tahun, akhirnya sekarang sosial media berkembang, informasi berkembang dengan masif. Dan sebenarnya pada tahun 97 mereka sempat mengajukan hal ini ya teman-teman, tapi akhirnya kasusnya juga mandek juga. Dan baru sekarang akhirnya mereka berkumpul lagi bersama-sama untuk memperjuangkan hak-hak mereka, keadilan bagi mereka. Walaupun masa lalu tidak bisa dirubah, tetapi ada hal yang bisa mereka tuntut supaya hal ini tidak terjadi lagi. Jadi ada beberapa tuntutan mereka, diantaranya adalah pihak yang terkait mengakui bahwa mereka telah melakukan pelanggaran HAM secara berat. Yang kedua, mereka menginginkan supaya mereka menemukan asal-usul mereka, orang tua mereka, dari mana mereka diambil, teman-teman. Terus yang ketiga, mereka ingin supaya ada penyelidikan lebih lanjut. Karena hingga hari ini masih ada tim sirkusnya ya, teman-teman, walaupun tidak atas nama OCI. Tetapi pertunjukan sirkus masih ada. Apakah kejadian-kejadian seperti di masa lalu, perlakuan-perlakuan seperti di masa lalu masih ada sampai hari ini? Dan itu harus diselidiki. Dan setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya harus ditanyakan apakah kamu baik-baik saja di sini dan apakah kamu mau keluar dari tempat ini. Dan yang terakhir, mereka menuntut untuk adanya kompensasi atas masa lalu mereka. Karena mereka merasa kehilangan masa muda, tidak mendapatkan perlakuan yang baik, tidak mendapatkan gaji yang layak, tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Jadi mereka menuntut kompensasi yang tepat. Karena hingga hari ini diduga perusahaan yang dituntut itu teman-teman tidak mengeluarkan uang sepeser pun sebagai biaya ganti rugi terhadap mereka. Nah, lalu kenapa hal ini sangat-sangat terkait dengan pihak Taman Safari Indonesia, teman-teman? Karena diduga pemilik dari Oriental Circus Indonesia ini masih ada satu family sama pemilik dari Taman Safari Indonesia. Karena itu dulu waktu OCI ada, itu sering ditampilkan di Taman Safari Indonesia.
Lalu pihak dari Taman Safari Indonesia melakukan klarifikasi. Mereka berkata bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Taman Safari dan mereka tidak ada kontrak kerja secara tertulis dengan OCI. Jadi kalau nggak salah klarifikasinya pernah saya baca ada seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya ini nggak fair. Kenapa? Karena ini terjadinya di Taman Safari teman-teman. Dan kalau misalnya ini masih satu family, ya berarti ada hubungan dong. Mereka tahu dong kalau misalnya ada kejadian seperti ini. Karena pemain-pemain sirkus ini tadi, mereka juga menginap di Taman Safari. Jadi kayak timnya tuh ada dibagi ya teman-teman. Masih ada yang keliling, waktu itu keliling tiap kota, tapi sebagian lagi ada yang stay di Taman Safari. Gak mungkin dong mereka tidak mengetahui kejadian apa yang terjadi di tempat kerja mereka saat itu, teman-teman. Mereka bahkan nginap di situ loh, hidup di situ loh. Gak mungkin kan Taman Safari lepas tangan gitu aja tutup mata. Ya kan aneh, teman-teman. Jadi saya sangat menyayangkan klarifikasi dari pihak Taman Safari ya, teman-teman. Padahal Taman Safari selama ini kita tahu bahwa itu adalah salah satu wahana yang sangat-sangat menyenangkan, di mana kita bisa ketemu hewan, menemukan pertunjukan-pertunjukan, dan setelah kita tahu bahwa di balik itu semua ada dugaan eksploitasi manusia, tiba-tiba kenangan yang tadinya indah, lucu, seru, keren, asik berubah menjadi serem banget ya teman-teman. Ternyata di balik itu semua ada hal yang mengerikan, ada manusia yang berjuang untuk kehidupannya supaya dia bisa mendapat kehidupannya yang lebih baik ya teman-teman. Jadi dari kasus ini kita belajar bahwa apa yang terlihat keren, terlihat indah itu belum tentu benar-benar indah ya teman-teman. Karena bisa jadi di balik itu semua pasti ada rahasia-rahasia yang mungkin kita tidak tahu teman-teman. Tapi yang namanya atraksi-atraksi, khususnya hewan. Jadi kayak misalnya atraksi hewan itu biasanya pasti melatihnya dengan kekerasan ya teman-teman. Makanya sekarang itu atraksi-atraksi khususnya untuk hewan mulai ditiadakan. Apalagi untuk sirkus-sirkus atau misalnya topeng monyet kayak gitu teman-teman. Itu ngelatih keranya itu keranya pasti disiksa teman-teman. Karena nggak mungkin dia bisa melakukan berbagai macam gerakan tanpa melalui proses siksaan. Karena itu hewan. Hewan aja loh kita udah protes, apalagi manusia yang diperlakukan kayak hewan. Wah, parah banget sih. Parah banget. Bagi saya itu parah banget, teman-teman. Jadi pesan saya yang terakhir, semoga dari para korban-korban yang diduga telah dieksploitasi oleh Oriental Circus Indonesia, mereka mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Mereka mendapatkan kompensasi yang sebesar-besarnya. Sesuai dengan apa yang sudah mereka dapatkan, mereka rasakan. Sesuai dengan masa-masa hidup mereka yang sudah mereka kehilangan, teman-teman. Saya berharap mereka mendapatkan kompensasi yang layak. Dan yang paling penting adalah saya berharap dari orang-orang yang terlibat di dalam kasus ini, tolonglah, kalau misalnya ini betul-betul terjadi, tolonglah buka hati nurani kalian. Buka cerita ini seluas-luasnya. Buka cerita ini selebar-lebarnya. Jangan ada yang ditutupi. Kalau misalnya pemilik ini masih hidup ya teman-teman. Kalau misalnya masih hidup, bayangkan beban rahasia yang kamu pegang selama ini. Dosa-dosa dari orang-orang yang telah kamu lakukan seperti itu selama puluhan tahun. Kalau misalnya itu benar terjadi ya. Kalau misalnya itu beneran terjadi, tolong. Ini adalah waktunya kamu bertobat. Tolong bukalah kasus ini seluas-luasnya, sejujur-jujurnya, dan minta maaflah di hadapan publik secara terbuka. Mungkin nanti publik tidak memaafkan Anda, tetapi paling tidak Anda sudah berusaha. Daripada Anda menutupi kebusukan yang pasti akan tercium sampai selama-lamanya, dan akhirnya itu akan terkenang. Tidak hanya terhadap nama Anda, tetapi juga nama anak-anak dan keluarga Anda. Dan bagi saya berharap pemerintah juga ikut ambil bagian, ikut monitoring, ikut memantau kasus ini sampai dengan kasusnya beres, teman-teman. Jadi, semoga semuanya bisa mendapatkan kompensasi kalau benar-benar kasus ini terjadi, dan semoga kasus ini bisa terbuka seluas-luasnya, dan kita bisa mendapatkan cerita atau fakta yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Oke deh, mungkin sekian dulu sharing kali ini. Saya juga agak sesak nafas ya kalau misalnya tahu kejadian yang seperti ini. Wah, parah banget sih. Oke, kalau misalnya kalian punya pendapat lain, kalian boleh tuliskan juga di kolom komentar. Nanti kita diskusi sama-sama. Terima kasih sudah menonton. Saya Joshua Hovian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy and God bless.